Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Montong, Bapak Siswanto SPD FFPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta Bapak Ibu staf tata administrasi SMP Negeri 2 Montong yang saya hormati pula. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Amma ba'd. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam gedung yang insya Allah penuh barokah ini. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah, yakni akhirul Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua yang berkenan untuk menyempatkan waktu, berkenan untuk hadir untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Montong. Untuk mempersingkat waktu, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ila hadiniya as-salihah. Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah tadi apa yang akan kita laksanakan hari ini dapat membawa berkah dan manfaat untuk kita semuanya. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, langsung saja yang pertama yaitu budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Ada 5 budaya positif yang bisa kita terapkan atau kita implementasikan di sekolah kita, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, keyakinan kelas. Yang ketiga, kebutuhan dasar. Yang keempat, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restribusi. Kita akan bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan motivasi intrinsik berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan di kurikulum Merdeka ini diantaranya yaitu kebersihan, belas kasih, percaya diri, tenggang rasa, kesantunan, rasa hormat, keselamatan, semangat, kejujuran, rendah hati, bersyukur, tanggung jawab dan lain sebagainya. Itu diantara nilai-nilai kebajikan. Baik, selanjutnya. Nah, nilai-nilai kebajikan tadi itu digunakan untuk menyusun keyakinan kelas. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu juga bertanya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, keyakinan itu harapannya dapat menunjukkan sesuatu yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri, bukan paksaan atau permintaan dari orang lain, atau disebut juga dengan motivasi intrinsik. Kalau dulu dikenal dengan motivasi internal, Bapak Ibu. Sekarang di kurikulum Merdeka namanya adalah motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari dalam diri anak itu sendiri. Sedangkan kalau peraturan ini motivasi yang tumbuh bukan karena kesadaran dari anak, melainkan ada dorongan dari pihak lain atau dari
dibuat oleh sekolah. Seperti itu nih Bapak Ibu. Nah, seperti contoh, oh saya mau berangkat tepat waktu karena nanti kalau saya terlambat ada hukuman, ada konsekuensi dan lain sebagainya. Nah, itu berarti motivasi yang tumbuh dari dalam anak itu bukan karena kesadaran, tapi karena dia takut untuk dihukum. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, sekarang mari kita jawab pertanyaan di sini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Bagaimana menurut Bapak Ibu semuanya? Agar aman. Ada lagi? Agar tidak ketilang. Ada lagi? Agar selamat. Nah, Bapak Ibu, memang jawabannya ada dua. Itu motivasi internal dan motivasi eksternal. Jika jawaban kita agar tidak ketilang seperti Bapak Afif tadi, agar tidak dihukum, agar patuh dengan peraturan kepolisian, berarti motivasi yang tumbuh kira-kira motivasi ekstrinsik atau motivasi eksternal Bapak Ibu? Eksternal. Sedangkan kalau jawabannya adalah keselamatan, agar aman, berarti itu adalah motivasinya motivasi internal atau ekstrinsik. Nah, ini jadi keselamatan itu merupakan nilai kebajikan yang ingin kita terapkan kepada diri kita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Bisa dipahami ya dari sini. Sekarang, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini pada saat masa pandemi kemarin. Nah, kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Menjaga kesehatan. Juga kita cek motivasi intrinsiknya untuk kesehatan dan untuk keselamatan. Kesehatan dan keselamatan ini merupakan nilai kebajikan. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ada langkah-langkah bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Nah, Bapak Ibu, karena ini kita ingin menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri siswa, maka kita usahakan, kita sudah seharusnya semua anak di dalam kelas itu kita libatkan dalam menyusun atau membuat peraturan kelas. Biarkan mereka berpendapat. Apapun yang mereka katakan, apapun yang mereka ide dari mereka itu kita tulis ya, mencatat semua masukan di papan tulis. Semua masukan dari mereka itu kita catat. Nah, setelah itu gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Kita semua tahu anak-anak ini sudah saya praktekkan. Kalau diajak membuat peraturan, pasti kata yang muncul dari anak-anak kita itu dilarang, jangan, tidak boleh. Pasti seperti itu. Itu merupakan kalimat negatif. Nah, di situ mari kita ajak mereka untuk mengubah kalimat negatif tadi menjadi kalimat positif. Biarkan walaupun awalnya semua yang mereka ucapkan, mereka sumbangkan kata-kata dalam kalimat dalam bercurah pendapat tadi kalimat negatif, kita tulis saja. Biarkan sekretaris menulis di papan tulis, semuanya ditulis. Nah, setelah itu kita ajak mereka mengubah kalimat negatif tadi menjadi kalimat positif. Contoh, mungkin mereka mengucap di situ ada pendapat jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kata ini bisa diganti menjadi kalimat positif, yaitu berjalanlah di kelas atau koridor. Selanjutnya, tinjau ulang keyakinan kelas. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 4 prinsip keyakinan. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang bertanya, kalau semua anak memberi pendapat, otomatis nanti hasilnya tidak mungkin cuma 3
3 sampai 7 saja, pasti lebih dari itu, bisa jadi 13 atau bahkan 15 dan selebihnya. Bagaimana caranya? Kita kelompokkan sesuai dengan nilai kebajikannya. Contoh tadi mencuci tangan setiap saat dan juga memakai masker. Nah, seperti itu. Itu kan nilai kebajikannya 1, yaitu kesehatan atau keselamatan. Nah, nanti jika ada kata-kata yang sama nilai kebajikannya, bisa kita ikutkan, bisa kita blenderkan menjadi satu kalimat. Susunan kalimatnya bagaimana? Kita ajak anak lagi untuk menata kalimat tersebut sesuai dengan yang mereka sepakati. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut, semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui. Jadi jika sudah ditinjau ulang, jika anak-anak sudah menyetujui keyakinan kelas tadi, di akhir nanti anak-anak diminta untuk memberikan tanda tangannya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini kemarin saya mempraktekkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini saya praktekkan dengan anak-anak kelas 8B. Nah, langkah-langkah yang saya gunakan di situ, yang pertama, kami melakukan curah pendapat. Ini maksudnya melakukan curah pendapat untuk membuat keyakinan kelas. Diawali dengan curah pendapat oleh seluruh anggota kelas, mencatat, merumuskan keyakinan kelas dengan kalimat positif. Kemudian meninjau ulang keyakinan kelas tersebut, dilanjut dengan membuat pernyataan. Kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota kelas 8B. Langkah terakhir, memajang keyakinan kelas di pojok baca kelas. Nah, di situ bisa Bapak Ibu lihat. Pertama, untuk curah pendapat, sekretaris maju ke depan untuk mencatat semua masukan-masukan dari teman-temannya. Setelah itu, bisa dilihat di meninjau ulang keyakinan kelas. Itu di situ dari kalimat yang masih negatif diubah menjadi kalimat positif. Di sampingnya ini Bapak Ibu, itu kan berderet 2. Kemudian setelah ditinjau ulang, langkah sudah terpenuhi, yang selanjutnya tanda tangan keyakinan kelas. Anak-anak menandatangani apa yang sudah mereka yakini tadi. Terakhir, memajang keyakinan kelas di kelas. Lanjut. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh siswa-siswa di kelas 8B. Yang pertama, menghargai dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Yang kedua, berdisiplin dalam waktu dan berpakaian. Yang ketiga, bertindak dan bersikap religius. Yang keempat, merasa nyaman saat pelajaran. Jadi, untuk yang keempat, merasa nyaman saat pelajaran, ini baik diri sendiri maupun orang lain. Jadi mereka meyakini bahwa mereka butuh untuk merasa nyaman. Jadi mereka juga harus merasa nyaman, temannya juga merasa nyaman. Bagaimana agar bisa semua merasa nyaman? Tidak boleh saling mengganggu antara satu orang dengan orang yang lain. Seperti itu. Refleksi personal. Refleksi saya ketika saya melakukan aksi nyata atau melakukan penyusunan keyakinan kelas tadi adalah rasa syukur dengan ucapan alhamdulillah karena siswa kelas 8B telah berhasil membentuk keyakinan kelas. Pengalaman saya saat menuntut murid dalam merancang keyakinan kelas ini adalah rasa senang dan bangga terhadap semangat mereka untuk membawa perubahan yang lebih baik dengan menerapkan konsep disiplin diri. Adanya lingkungan yang positif dapat mendorong tumbuh kembang mereka menjadi pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan merasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, penguasaan. Yang pertama apa Bapak Ibu?
kebutuhan bertahan hidup. Ini kita bisa makan. Nah, makan itu karena kita ingin bertahan hidup. Kemudian cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Jika salah satu kebutuhan ini tidak terpenuhi, orang akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara apapun. Biasanya seringkali juga jika sudah tidak bisa memenuhi dengan cara-cara yang positif, cenderung akan memenuhinya dengan cara-cara yang negatif. Banyak sekali terjadi di lingkungan kita seperti itu. Nah, Bapak Ibu, untuk lebih memahami, sekarang di sini ada contoh dari kasus. Saya bacakan. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan, ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Nah, ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Dan jika di sini jawaban Dimas adalah menyetir mobil itu seru, berarti Bapak Ibu, kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Dimas? Ayo, monggo. Kebebasan. Ada lagi. Ada kata seru di situ. Berarti apa Bapak Ibu? Ada berarti kesenangan. Ada yang lain? Kesenangan, kita cek jawabannya. Kesenangan, karena di situ ada kata seru. Coba lagi. Biar bisa jalan-jalan naik mobil bersama teman-temanku. Kebutuhan apa kira-kira yang ingin dipenuhi? Apakah kebebasan? Ataukah cinta dan kasih sayang? Ataukah penguasaan? Ataukah bertahan hidup? Ataukah kurang satu? Penguasaan tadi sudah. Kebebasan, penguasaan, cinta dan kasih sayang, bertahan hidup dan kesenangan. Kira-kira apa kalau biar bisa jalan-jalan naik mobil bersama dengan teman-temanku? Kasih sayang terhadap teman-temannya. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bu Neni. Kita cek dulu jawabannya. Nah, cinta dan kasih sayang, luar biasa Bu Neni. Terima kasih banyak. Lanjut. Aku merasa bangga dan keren. Apa kira-kira? Aku merasa bangga dan keren. Kesenangan sudah, cinta dan kasih sayang sudah, penguasaan. Kira-kira apa? Monggo Pak. Penguasaan. Penguasaan. Kita cek jawabannya. Penguasaan, luar biasa. Lanjut, pertanyaan yang terakhir. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kebebasan, luar biasa buat kita semuanya. Nah, betul sekali, jawabannya adalah kebebasan. Nah, lanjut materi selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Ada posisi penghukum, ada posisi pembuat merasa bersalah, ada posisi teman, ada posisi pemantau, dan ada posisi manajer. Dari kelima ini, posisi yang diharapkan adalah posisi manajer. Walaupun di sini saya mengucapkan bahwa posisi yang paling diharapkan adalah manajer, terus terang saya juga belum bisa menerapkannya. Jadi mari kita belajar bersama-sama, saling mendukung agar kita bisa di posisi yang kelima. Nah, bagaimana posisi penghukum? Mari kita saksikan video berikut.
Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayal Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolahnya. Disangka ibu tidak bisa anak kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya rumah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik,
jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Nadia. Kira-kira akan mulai saat kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, Bapak Ibu, itu tadi adalah contoh dari kelima posisi kontrol yang biasa dilakukan oleh guru. Di situ juga sudah dijelaskan bahwa posisi yang paling baik adalah posisi manajer, di mana guru di situ yang awalnya tadi sudah membuat keyakinan kelas bersama. Dari keyakinan kelas tersebut, anak diminta untuk meyakini atau mengingat kembali keyakinan mereka. Apa yang sudah mereka yakini itu diharapkan dapat menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi yang tumbuh dari dalam diri anak itu sendiri. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan dari ibu guru tadi, kemudian Naren bisa menyelesaikan sendiri, bisa mengetahui solusi dari masalah yang dia hadapi. Masalah Naren tadi adalah karena dia terlambat datang ke sekolah. Ternyata Naren tahu bahwa dia terlambat bangun. Untuk mengatasi hal tersebut, Naren meminta bantuan dari orang tuanya. Jika orang tuanya masih gagal, dia belum bisa bangun, dia bisa mencari alternatif lain, yaitu meminta bantuan kepada kakaknya. Jadi seperti itu. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah itu, kita mempunyai tahapan, Bapak Ibu. Tahapan untuk mengatasi masalah anak dengan posisi manajer tadi disebut dengan segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi. Ada 3 tahapan yang bisa kita lakukan di segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dengan menstabilkan identitas, pertama kita bisa menanyakan kepada anak atau memberikan pernyataan kepada anak. Pasti anak ketika melakukan kesalahan pertama dia akan membela diri, itu pasti, karena itu sudah menjadi jiwa manusia, bahwa setiap terdesak pasti orang itu akan membela diri, itu pasti, itu naluri ilmiah dari manusia. Nah, di situ tugas kita adalah memberikan kekuatan. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Berbuat kesalahan itu wajar, karena kita itu manusia. Tidak mungkin luput dari rasa salah, tidak
digunakan dalam menstabilkan identitas anak. Yang kedua, tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini kita bisa menanyakan kepada anak atau sama memberi pernyataan kepada anak. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita semua tahu bahwa kita sendiri, kita melakukan sesuatu itu pasti ada alasan, ada sebab, ada akibat, seperti itu. Kalau saya di sini kadang-kala terlambat, itu jika ditanya pasti saya juga punya alasan. Saya seorang guru terlambat sehingga ceklongnya berlari-larian, itu karena kadang-kala di rumah ada anak yang masih rewel, ada anak yang masih butuh untuk dibimbing seperti itu. Tapi karena kita tahu konsekuensinya, kita tahu, kita sadar bahwa kita jam 7 sudah di sini melaksanakan kewajiban kita, tugas kita sebagai seorang pendidik, bagaimanapun caranya kita tetap hadir di sini, seperti itu. Pertanyaan yang kedua yang kita bisa lakukan atau tanyakan di validasi tindakan yang salah adalah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, jika cara yang pertama tadi dirasa tidak efektif dan menyebabkan Naren terlambat, kita cari cara lain agar tidak terlambat lagi. Seperti itu yang digunakan dalam validasi tindakan yang salah. Tahap segitiga restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nah, karena di awal tadi anak sudah diajak untuk membuat keyakinan kelas, di sini kita tanyakan lagi, karena yang namanya keyakinan, harapannya itu apa yang kita yakini tadi yang tertuang. Contoh saja sholat. Sholat, jika kita menganggap sholat itu kewajiban, berarti kita melakukannya karena ingin mendapat pahala, karena tidak ingin dosa. Itu berarti menganggap sholat itu adalah kewajiban. Nah, jika kita menganggap seperti itu, nggak mau air sholat dulu sampai jam 2. Sekarang saya masih lelah, saya tunggu saja nanti setengah 2 saya baru sholat. Itu biasanya saya seperti itu. Nah, itu berarti sholatnya masih karena kewajiban. Tapi jika motivasi intrinsik karena kita butuh, karena kita yakin kita butuh sholat, maka ketika mendengar adzan seperti bunyi langsung buang dengan ambil mukena dan atau musola, itu karena ada keyakinan dalam diri bunyi. Kalau untuk modal, untuk tetap duduk di tempat sambil kipas-kipas, oh ya dulu sebelum jam setengah 2, seperti itu. Berarti kalau bunyi motivasinya intrinsik, kalau dulu masih karena ada pengaruh dari luar atau motivasi eksternal, seperti itu. Nah, kita juga bisa menanyakan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini bisa kita tanyakan dalam waktu kita menanyakan keyakinan kelas pada tahap restitusi yang ketiga, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, kemarin saya juga mencoba melaksanakan atau mengimplementasikan segitiga restitusi. Mari kita lihat bersama-sama. Dan mohon maaf karena saya ini masih dalam tahap belajar, mungkin ketika saya melaksanakan segitiga restitusi masih belum sempurna. Oke, kita lihat bersama-sama.
Baik, kalau menurut ini kan bahasa apa yang menurut Eva harus sama dengan semua. Jadi bisa memperbaiki dan baik, kira-kira Eva sendiri juga bersedia apa yang akan Eva lakukan saya ingin membantu orang lain dan saya baik Eva ini sudah lepas sekali. Baik, Eva nah itu tadi Bapak Ibu, jadi di situ saya berusaha untuk mempraktikkan keyakinan kelas, dan di situ ketika saya menanyakan keyakinan kelas apa yang kira-kira tidak sesuai dengan tindakan Eva menjawab bahwa menghargai orang lain. Kenapa Eva bisa menjawab karena menghargai orang lain atau keyakinan yang dia langgar adalah menghargai orang lain? Karena sebelumnya Eva sudah menyusun atau ikut menyusun keyakinan kelas bersama-sama, ikut menyumbangkan ide-idenya, sehingga ketika saya menanyakan seperti itu, Eva ingat, oh iya, keyakinan kelas dulu menghargai orang lain, itu keyakinan kelas yang pertama. Nah, yang tadi sudah Bapak Ibu saksikan untuk keyakinan kelasnya. Nah, itu praktik segitiga restitusi yang saya lakukan dengan siswa kita Eva dari kelas 8B. Baik Bapak Ibu, mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan sebelum saya melanjutkan. Oke, monggo. Terima kasih Bu. Ini tadi yang sempat saya pikirkan karena saya memang sering sekali menangani anak-anak. Yang waktu di video 5 posisi yang dikontrol, yang dilakukan oleh Bu Guru terhadap Naren. Ada 5 posisi kontrol tadi ya, mulai dari ada menghukum, kemudian membuat rasa bersalah, menjadi teman, dengan posisi teman, kemudian posisi kontrol, kemudian yang kelima posisi manajer ya. Dari apa yang saya lihat tadi kok benar maaf bu gurunya Naren tadi kok ketika mengetahui Naren terlambat, yang dilakukan pertama kali adalah memanggil dengan membentak. Padahal meskipun itu dilakukan pada waktu di posisi manajer, gitu maksud saya. Padahal di manajer tadi setelah itu kan diajak ngobrol dengan baik, satu dan sebagainya. Tapi kok Naren itu yang dilakukan oleh gurunya. Lah kan gitu, harusnya kan berbeda gitu loh untuk ya maksudnya begitu. Itu yang menjadi tak pikir-pikir banyak podo kalau aku gitu loh maksudnya, supaya saya bisa mempraktekannya terhadap teman-teman. Terima kasih Bu Nek, sangat bagus sekali, sangat luar biasa dan juga sangat jeli sekali Bu Nek ya. Betul sekali. Tadi memang betul kalau kita lihat tagnya itu hanya satu kali tag digunakan untuk 5 posisi kontrol. Nah, seharusnya kalau 5 posisi kontrol mestinya harus ada 5 tag. Jika posisi penghubung tadinya keras, jika posisi teman, kemudian posisi yang terakhir yang kelima sebagai manajer, itu mestinya adanya lebih lembut. Nah, ya, meskipun hanya menyapa, betul sekali Bu Parti. Nah, itu luar biasa karena Bu Nek ternyata jeli sekali mengamati sampai dari awalnya Bu Guru memanggil Naren. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Bu Nek. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Nek. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain yang ingin bertanya? Oh, enggak, ada Pak.
kirim kita hadiah. Hadiahnya di belakang Mbak Rosi. Ini kejutan untuk jenengan karena ruangannya saya pakai. Ada. Ruangannya Mbak Rosi ternyata indah sekali, luar biasa. Ya, luar biasa untuk ruangannya. Bapak Ibu yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Lanjut. Baik. Saya kira ini sudah yang terakhir. Oh, gimana Bapak Rosi? Silakan. Tapi tanpa suara. Silakan Pak Rosi. Jadi pertanyaan di awal itu adalah suara keras dengan tujuan lembut. Bagaimana dengan suara yang lembut tapi maksudnya keras begitu? Atau mungkin tidak bersuara tapi niatnya langsung menghukum, memberi justice, memberi sanksi dan sebagainya. Tidak ada suara cuma pakai gerakan. Ini bagaimana? Baik, terima kasih. Luar biasa pertanyaan dari Pak Rosi. Nah, suara keras tapi melembutkan hati, benar? Tujuannya lembut. Oh begitu, suara keras tapi tujuannya lembut. Kalau suaranya keras, itu ditakutkan nanti masuknya ke bullying yang semata itu kalau dibullying bukan yang fisik tapi yang ke mentalnya. Jadi ya psikisnya. Jadi begitu anak mendengar suara keras itu takutnya anak itu langsung down seperti itu. Itu kalau pengaruh dari suara keras. Karena diharapkan kan di sini motivasi yang tumbuh dari anak itu motivasi intrinsik, motivasi dari dalam. Jadi kita di sini ngomongnya itu usahakan dari hati ke hati sehingga anak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Sedangkan kalau dengan suara keras tapi tidak menggunakan kesadaran seperti yang dijelaskan di awal, motivasi yang tumbuh itu bukan dari dalam diri anak tapi motivasi eksternal. Jika motivasi eksternal itu dikhawatirkan seperti itu yang dibahas tadi. Jika satu guru itu seperti itu, dia akan patuh dengan satu guru tersebut. Tapi ketika guru tersebut tidak ada, ganti dengan guru lain, maka kepatuhan anak ini sudah berbeda. Jadi dia patuh hanya pada guru A, tapi dengan guru B dia tidak patuh. Itu akhirnya seperti itu. Berikut Pak Rosi, apa ada pertanyaan lagi atau sudah bisa diterima? Monggo. Ya, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kembali Pak Rosi. Oh silakan Pak Mamo. Terima kasih. Saya bertanya. Artinya begini. Dari 1 sampai 5 tadi yang sudah dijelaskan oleh guru sangat jelas. Cuma permasalahannya di sini. Permasalahan bagi saya pribadi dari sini. Apakah dari 1 sampai 5 itu bisa diterapkan di sini? Artinya yang terbaik. Oh saya melihat sampai saat ini masih ada sebagian peserta didik yang mungkin narik boneka. Artinya narik masih tidak bisa dikendalikan. Nah, terus berikutnya yang kedua, yang harusnya bertanggung jawab
khususnya itu siapa? Karena saya kira semua bapak ibu guru di sini pasti akan menerapkan yang pertama, mesti keras. Yang mungkin yang lemah lembut itu hanya bupati, mungkin itu, mungkin saya katakan mungkin. Nah, seharusnya yang bertanggung jawab itu siapa? Kesiswaan jelas keras. Setahu saya dimanapun kesiswaan sih keras. Enggak, ini secara umum kesiswaan sih keras karena apa? Ada penegak disiplin dan lain sebagainya. Yang seharusnya bertanggung jawab itu siapa? Kalau kesiswaan sih keras, selain kesiswaan siapa? Terima kasih. Terima kasih Pak Amam, sangat luar biasa sekali, tepuk tangan untuk Pak Amam. Baik, saya coba menjawab satu persatu. Mungkin nanti kalau saya ada yang kelewatan atau lupa, ada pertanyaan yang belum saya jawab dari Pak Amam, mohon diingatkan. Saya jawab yang pertama. Yang pertama tadi adalah menghukum. Saya jawab yang ingat dulu. Jadi posisi menghukum itu di sini kan biasanya yang dilakukan belum posisi manajer, masih posisi menghukum dan lain sebagainya. Nah, karena ini paradigma baru, kurikulum baru, jadi otomatis di semua tempat itu rata-rata juga masih ada yang menerapkan posisi penghukum. Seperti itu Bapak Ibu. Karena memang ini paradigma baru, kurikulum baru. Seperti itu. Jadi di sini harapannya setelah Bapak Ibu mendapatkan ini, kita bersama-sama. Tanggung jawab siapa? Sekolah kita. Ini milik kita bersama. Kita bukan menunjuk 1-2 orang saja. Mari bersama-sama. Kita bareng-bareng. Kita berusaha untuk bergerak menuju ke arah yang lebih baik. Sekolah ini jika saya ibaratkan bagaikan mobil Bapak Ibu. Mobil itu rodanya ada banyak, ada 4. Jika kok roda itu yang berputar cuma 1, otomatis kita sulit untuk bergerak. Nah, biar kita mencapai tujuan yang sama, kita berusaha bareng-bareng untuk mencapai posisi manajer, maka semua roda yang ada di sekolah ini harus bergerak bersama-sama agar mobilnya bisa melaju dengan cepat. Seperti itu kira-kira sudah mewakili jawaban dari Pak Amam atau pertanyaan dari Pak Amam, atau Pak Amam ingin bertanya sekali lagi, monggo. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Amam. Oh, Pak Razi kembali ya. Tadi yang belum dijawab tadi boleh dilakukan semua itu. Iya. Kalau saya belum. Jadi monggo baik tadi. Terima kasih. Bodoh. Terima kasih Kabupaten Bumi. Ini nyambung pertanyaannya Pak Amam. Tadi ada menyampaikan apakah boleh, itu saya tidak tahu apakah itu dinamakan tahap. Kalau menurut saya bukan tahap, itu hanya jenis-jenis yang dilakukan dulu. Tapi kalau Pak Amam bertanya apakah boleh itu dilakukan, semua poin tadi apakah boleh dilakukan di sekolah. Kalau penangkapan saya atau pemahaman saya terkait video tersebut, yang disarankan dari video itu atau sumbernya dari Kemendikbud ya belum. Itu hanya poin manajerial yang dianggap yang paling baik atau nanti yang dianggap mempunyai misi yang paling berhasil di antara poin-poin yang lain. Terus yang menjadi pertanyaan saya adalah misalnya itu poin manajerial ya, manajer yang paling baik. Jadi kalau manajernya itu sudah dicoba dilaksanakan, kok ternyata misalnya begini, kan manajer itu nanti bentuknya proses ya Bu, kenapa dia bisa melakukan kesalahan, terus nanti bentuknya antisipasi agar tidak melakukan kesalahan. Jika nanti untuk antisipasinya itu tidak berhasil, apakah nanti menuju konsekuensi yang diberikan ke siswa begitu? Terima kasih. Jadi bentuk konsekuensinya apa? Terima kasih. Alhamdulillah, baik sekali pernyataan dan juga pertanyaan dari Mbak Irfani. Jadi betul, karena kelima posisi kontrol ini sebenarnya kita diarahkannya ke posisi yang kelima, yaitu posisi manajer. Di mana di situ kita juga ditunjukkan bagaimana cara mempraktekkan segitiga restitusi. Memang arahnya adalah posisi yang kelima, yaitu posisi manajer.
pramuka. Nah, Bapak Ibu, kita di sini punya guru BK. Kita di sini punya guru BK. Nah, jika seorang guru mengalami kesulitan, itu kita bisa konsultasi dan bekerja sama dengan guru BK yang ada di sekolah. Karena memang untuk kebutuhan anak itu yang paling paham sebenarnya adalah guru BK. Guru BK biasanya sudah mengetahui tipe-tipe kepribadian, karakteristiknya, dan kemudian gaya belajar anak. Guru BK itu sudah mengetahuinya. Saya rasa seperti itu, Ibu Irfani. Ada pertanyaan lain? Terima kasih. Pertanyaan kedua, serius itu dijawab serius. Iya. Oh, selalu sesama guru penggerak. Kalau guru kelihatan seperti ini, sering kumpul guru ke orang, kenapa ini kalau belum terus konsumsi ya? Kenapa? Nah itu kenapa kalau dilakukan seperti ini? Selanjutnya mungkin pertanyaan saya yang terakhir, menurut pendapat atau pandangan dari guru, apakah selama ini di sini di SMP 2 Motor, tadi kan guru sudah ngomong seharusnya berbeda, karena lebih tahu masalahnya. Ibaratnya daun jatuh pun tahu. Mohon maaf, ibaratnya daun jatuh pun tahu. Nah, pertanyaan saya menurut guru, apakah selama ini guru BK di SMP Negeri 2 Motor sudah melaksanakan seperti itu? Yang sesuai nomor 5, manajer tadi sudah sesuai atau belum? Menurut pendapat bukan menurut saya. Mohon maaf. Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Hamam. Mohon maaf sekali kalau tentang kinerja itu saya tidak bisa menjelaskannya karena setiap orang itu mempunyai prinsip yang berbeda-beda. Ini jawaban saya ini sudah mewakili pertanyaan dari Pak Rozi, maka seperti itu ya Pak Rozi. Kalau saya prinsipnya ya seperti ini, ilmu yang saya dapatkan sebisa mungkin saya berusaha untuk menerapkannya. Kalau di situ saya harus membagikan dan saya bagikan, walaupun di sini saya juga masih belajar. Jadi bukan kok saya di sini menjadi guru bagi teman-teman boten, tapi tujuannya di sini kita belajar bersama-sama. Nah, bisa dibuktikan dengan diskusi ini yang begitu hidup menurut saya. Itu membuktikan bahwa Bapak Ibu sebenarnya itu juga semangat untuk berubah dan semangat untuk belajar. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, Bapak Ibu, untuk masih ada pertanyaan lagi? Pak Rozi lagi, monggo Pak Rozi. Mohon maaf tadi saya terlambat, sebanyak-banyaknya dimaafkan. Saya tekankan. Oh, ini sesuatu ini. Saya terlambat tadi materi dari awal tentang ini, itu sumber atau ilmu dari siapa akan dihitung sumbernya, sebenarnya harus sumbernya itu data pustakanya, wongi sopo yang menciptakan teori itu. Apakah orang ini? Nah, apakah ini hanya menyampaikan? Kalau kemudian berarti ada orang yang memulainya, kemudian organisasi, mungkin teori institusi dan sebagainya itu dari mana pemunculnya? Terima kasih Pak Rozi. Jadi untuk sumbernya, yang saya sampaikan ini adalah sumbernya dari Kemendikbudristek. Di situ
guru penggerak. Sedangkan untuk awalnya awalnya kita masih kok sampai jadi seperti ini. Ini kita menelaah dari Ki Hajar Dewantara. Jadi seperti itu. Dari buku-buku Ki Hajar Dewantara yang Tengku Handayani, Engarso Sunggulodo, Engatyo Mangunarso, Tengku Handayani menuntun di mana guru di situ ada sebagai among bagi murid. Nah itu akhirnya berkembang sampai di sini. Jika saya menjelaskan mulai dari awal, mungkin besok saja jika saya juga sudah mendapatkan ilmu yang sudah begitu banyak dari guru penggerak atau pendidikan saya sudah selesai. Oke, silakan Mbak Yovani. Nyambung Pak Rozi. Maaf ya, sebentar saja. Jadi begini Bu, mengingat ini dimasukkan dalam kurikulum baru, berarti kan untuk kurikulumnya yang menjadi pertanyaan apakah sudah 100% berjalan di seluruh Indonesia karena Kemendikbud. Lanjut yang kedua, jika memang ini bentuknya masih penelaah, berarti apakah ini salah satu bagian dari penelitian karena itu yang disarankan, berarti belum berhasil secara maksimal, belum misalkan wajib digunakan karena hanya disarankan saja. Terima kasih. Berarti kan belum diwajibkan wajib digunakan gitu loh maksud saya. Jadi saya menggunakan apakah ini satu dari penelitian Kemendikbud Ristek tadi begitu. Sama juga dilanjut. Kalau tadi disampaikan dari Ki Hajar Dewantara Bu, iya. Apakah selama di Kemendikbud di bukunya itu menanyakan bukunya, apakah ada isi tentang itu buku ciptaan Ki Hajar Dewantara? Dan itu sangat bocorkan seperti itu. Terima kasih dari Pak Rozi dan juga Bu Irfani. Saya menjawab dulu yang dari Pak Rozi. Jika itu memang berasal dari KHD atau Ki Hajar Dewantara, apakah ada bukunya? Wonten Pak Rozi, jadi bukunya ini ada. Dan ini mungkin juga sebagai introspeksi bagi diri saya karena saya tidak memasukkan pustakanya di sini. Mungkin itu kekurangan saya atau keunikan saya karena saya belum memasukkan daftar pustaka. Jadi ini runtutannya yang saya ini aksi nyata saya ini modul 1.4 untuk KHD itu ada di modul 1.1. Jadi ini runtutannya panjang sekali mulai dari 1.1, 1.2, 1.3 dan ini finishnya ada di 1.4 sampai ke segitiga restitusi ini. Jadi seperti itu ada runtutannya. Tapi mohon maaf karena memang mungkin waktunya terbatas sehingga saya menyampaikannya hanya di bagian yang 1.4 saja. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya besok kita bisa mungkin diskusi secara pribadi jika Bapak Ibu ingin mengetahui tentang yang 1.1 tentang Ki Hajar Dewantara. Mungkin seperti itu. Untuk Bu Irfani, saya jawab tadi pertanyaannya apakah ini masih sementara? Intinya seperti itu ya. Masih kajian atau sudah bisa diterapkan. Jadi seperti ini kalau menurut saya. Di sini kan masih ada sekolah yang ada di tahap 1, tahap 2 dan tahap 3. Pilihan 1, pilihan 2 dan pilihan 3. Nah, di situ kita dari waktu ke waktu itu berjalan dan belajar. Kita bergerak belajar untuk menjadi lebih baik. Di sini sebenarnya ilmunya ini untuk yang kurikulum merdeka ini sebenarnya sudah digodok. Cuma pengimplementasiannya dari pemerintah itu lewat PMN dan juga lewat IKN dan juga lewat mungkin guru penggerak ini. Seperti itu. Jadi sebenarnya ini sudah matang, cuma karena kitanya saja yang mungkin implementasi kurikulum merdeka itu yang masuk ke kita itu berbeda-beda. Ada yang masih sedikit, ada yang sudah sangat menguasai karena memang informasi yang masuk masih terbatas. Jadi Bapak Ibu jika ingin mengetahui yang lebih banyak bisa akses ke PMN. Tapi kalau
tutup tanggal 27. Masih ada kesempatan 6 hari lagi. Monggo semangatnya mana? Kita dapat dulu bergerak untuk semangat untuk tergerak, bergerak dan menggerakkan. Tepuk tangan mana? Terima kasih. Baik, masih ada pertanyaan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu tadi sedikit yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo,